Arabiyyah. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Sehingga di waktu itu para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka ada di puncaknya bahasa Arab. Tidak kesulitan ketika Al-Quran turun kepada mereka. Dan mereka begitu merasakan bagaimana keindahan Al-Quran yang turun kepada mereka. Beralihlah mereka yang pada mulanya mereka sangat memuji dan memuja para penyair-penyair yang sering melantunkan syair-syair bahasa Arab dengan bahasa yang tinggi, yang fushah. Maka ketika datang Al-Quran, berpindahlah perhatian mereka. Perhatian mereka tertuju kepada ketinggian bahasa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah para sahabat radhiyallahu anhum, masa mereka menyampaikan Al-Quran kepada para generasi selanjutnya, para tabi'in. Disinilah para tabi'in belajar Al-Quran dari para sahabat. Lalu setelah para sahabat radhiyallahu anhum kebanyakan wafat, maka berpindahlah Al-Quran di dada-dada para tabi'in. Dan Islam semakin tersebar. Maka berbondong-bondonglah ke dalam Islam bukan hanya bangsa Arab, akan tetapi non-Arab, atau yang disebut ajam, orang-orang selain bangsa Arab. Mereka pun masuk Islam. Dan mereka ketika masuk ke dalam Islam, mereka meleburkan diri mereka dalam bahasa Arab. Mereka harus belajar bahasa Arab tersebut untuk bisa mengerti tentang Al-Quran. Namun tidak semuanya berhasil. Dari situlah mulai para tabi'in mulai mengajarkan bagaimana supaya mereka bacaannya tidak salah. Bahkan sebelumnya para sahabat telah membiasakan anak-anak mereka supaya tidak melakukan alhan, melakukan kesalahan-kesalahan ketika mereka mengucapkan bahasa Arab tersebut. Maka mulailah para ulama di masa tabi'in mencurahkan perhatiannya untuk mengajarkan Al-Quran supaya mereka tidak melakukan kesalahan. Mulailah diajarkan makharijul huruf. Muncullah kemudian pada masa atba'ut tabi'in, para ulama dari kalangan non-Arab yang menyusun tentang bahasa Arab dan juga bagaimana membacanya. Karena tentu orang yang selain bangsa Arab lebih memahami kesulitan orang-orang mereka. Maka muncullah para ulama, misalnya Al-Imam Sibawayh. Kemudian muncul yang lainnya. Misalnya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi muncul menyusun
gambar-gambar tentang makharijul huruf dan menerangkannya dengan sebaik-baiknya. Untuk apa semuanya dibuat? Untuk mengajarkan orang-orang yang non-Arab cara mengucapkan lafaz-lafaz huruf-huruf Arab tersebut dengan sebaik-baiknya. Sehingga inilah langkah yang harus dilakukan. Dan ternyata bukan hanya untuk bangsa non-Arab saja. Ternyata generasi yang lahir karena terjadi percampuran antara Arab dan non-Arab pun muncullah generasi-generasi yang juga kurang memahami bahasa Arab tersebut. Maka dirasa perlu menyusun ilmu tersendiri. Maka muncullah ilmu yang namanya ilmu qiraah, ilmu bahasa Arab. Dan mereka diajarkan bagaimana mengucapkan huruf-huruf dengan sebaik-baiknya dan mendidik mereka supaya tidak jatuh pada kesalahan dalam mengucapkannya. Nah, para ulama kemudian membagi kesalahan itu ada dua. Lahnun jali dan lahnun khafi. Kesalahan yang jali yaitu kesalahan yang besar. Yang mana kesalahan ini terletak pada lafaz-lafaz, misalnya makharijul huruf, maka ketika mengucapkannya dia salah, maka berubahlah maknanya sehingga menjadi rusak. Nah, dan inilah kesalahan yang disebut lahnun jali. Atau membacanya dengan harokat i'rab yang salah. Ada yang di sana fatal, ada yang tidak. Tentu yang fatal itulah yang menjadi lahnun jali. Maka dari itu ketika lahnun jali ini berlaku, maka diharamkan membaca dengan kesalahan lahnun jali. Karena apa? Merubah maknanya. Adapun kesalahan yang kedua itu kesalahan lahnun khafi. Kesalahan yang kecil. Yang mana kebanyakan tidak merubah makna, hanya merusak bacaan saja. Merusak bacaan. Misalnya masalah panjang pendeknya, masalah gunnahnya, masalah ahkam tajwidnya yang tidak cukup atau berlebih-lebihan ketika membacanya. Maka ini pun termasuk lahnun khafi. Adapun lahnun jali, maka ini tidak boleh dilakukan dan harus diperbaiki jika kita mengetahui ada orang yang kesalahannya lahnun jali. Maka kita anjurkan dia untuk belajar. Sebagaimanapun kita menyarankan untuk yang lahnun khafi agar memperbaiki bacaannya supaya tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan. Lahnun jali apabila disengaja dia mengetahuinya, maka jatuh kepada haram. Karena berarti dia termasuk yang mencoba untuk mempermainkan Al-Quran. Dan lahnun jali ini diketahui baik oleh orang yang awam, apalagi oleh orang-orang yang cerdik pandai. Sedangkan lahnun khafi, kesalahan yang tersembunyi, biasanya hanya diketahui oleh orang-orang yang pandai, yang telah pernah belajar ilmu tajwid, sehingga dia mengetahui orang ini bacanya salah. Orang awam jarang yang tahu, apalagi yang tidak pernah belajar ilmu tajwid. Dia tidak tahu kalau qari yang sedang didengar bacaannya itu ternyata banyak kesalahan-kesalahan. Nah, inilah maksud dan tujuan kita untuk belajar ilmu tajwid. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa apabila seorang itu
tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kecuali harus belajar ilmu tajwidnya, maka hukum belajar ilmu tajwidnya menjadi fardu ain. Karena untuk menghindari dia dari kesalahan-kesalahan. Tapi kalau bacaan dia sudah bagus, sudah sesuai dengan tajwidnya, walaupun dia belum mengetahui secara detail ahkamnya, maka dia tidak berdosa dan dia tidak diberi kewajiban ya untuk mengetahui tentang tajwid itu. Karena bacaannya yang sudah baik dan benar. Hanya saja dia belum dianjurkan untuk menjadi pengajar Al-Quran. Karena dia mungkin bacaannya benar, tapi bisa jadi dia tidak bisa mengoreksi bacaan orang lain. Demikian, wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas pembacaan dan penjelasan kitab At-Talaqinya. Yang mudah-mudahan bisa kita ambil faidah dari apa yang telah dijelaskan. Merupakan salah satu tujuan tadi telah dijelaskan oleh Al-Ustadz dari tujuan mempelajari ilmu tajwid. Baik, untuk selanjutnya kita masuk di sesi interaktif, sesi tilawah Al-Quranul Karim. Bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bergabung bersama kami, seperti biasa, Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon yang kami khususkan tilawah ini untuk ikhwan atau pria dewasa. Dan tilawahnya telah kami sebutkan tadi, kita akan mulai di surat Al-Fajr ayat yang ke-15. Baik, silahkan untuk Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung bersama kami tilawah di surat Al-Fajr ini. Mungkin sudah ada yang terhubung, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Kalila ya? Pak Rianto ini. Ahmad Rianto di Bekasi. Ya. Benar. Ya. Alhamdulillah terhubung. Telepon pertama ini silahkan. Sudah siap ya tilawah ayat yang ke-15 surat Al-Fajr. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ya, cukup Pak Ahmad Rianto ya. Bagus bacaannya ya sampai ayat yang ke 21 ya. 20 ya. saja apa tadi? 20 ya. Ya, 20 saja ya. Ya, bagus sekali bacaannya dan semoga Allah tambahkan terus semangatnya dalam menuntut ilmu ya. Bagus ya. Pak Ahmad Rianto tadi dari Al-Ustadz. Nah, ada pertanyaan? Ada. Nah, silakan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar seorang khatib Jumat membaca surat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya. Lalu orang tersebut tidak tidak ada lamnya, misalnya wa innahu itu beliau membaca itu wa innahu lahafidun, tidak lafnya, ada lafnya lamnya Dalam khutbah ya. Nah, Ustaz. Ya, mungkin lupa mungkin ya. Apakah itu termasuk lahan jalib atau lahan khafid? Misalnya tidak dibaca lamnya. Iya, itulah nun jali. Tapi apakah dia menyengaja
atau lupa ya, bisa jadi lupa ya, husnuzon kita dia lupa ya. Nah begitu ya. Jadi dia mungkin karena menyampaikan dalam khutbah ya. Iya. Ya, bagaimana? Ada lagi? Satu lagi, Ustaz. Iya, silahkan. Ada seorang imam setiap membaca, misalnya ayat pertama beliau baca surat An-Nazi'at. Beliau mengawali dari mata'allakum wali an'amikum. Kemudian pada rakaat keduanya membaca surat Abasa diawali dengan mata'allakum wali an'amikum juga begitu, Ustaz. Apakah juga termasuk sesuai dengan dari pertengahan semua ya? Dari pertengahan semua ya. Nah, baik. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Kalau tentang bolehnya atau tidaknya, maka boleh, tidak mengapa. Ya. Hanya saja permulaannya yang qabih, ya. Karena kalimat mata'allakum wali an'amikum itu untuk menerangkan ya ayat-ayat sebelumnya, ya. Nah itu untuk menerangkan ayat-ayat sebelumnya, ya. Karena itu ini harusnya di akhir dari kisah ayat-ayat sebelumnya, ya. Begitu, ya. Sedangkan kalau dia memulainya dari fa'idza ja itu lebih bagus, ya. Fa'idza ja'atis shakhah, maka itu lebih bagus. Fa'idza ja'atit tammah, maka itu yang lebih bagus, ya. Karena kalimat mata'allakum wali an'amikum yang bermakna kenikmatan buat kalian, ya, dan buat ternak-ternak kalian, itu menerangkan ayat-ayat sebelumnya, ya. Maka ketika kalimat tersebut, ayat tersebut digabungkan dengan terjadinya hari kiamat, ya, maka ini sudah beda, ya, beda sub maudhu, ya, judulnya, ya, dan ceritanya sudah berbeda, ya. Itu yang seharusnya, yaitu dimulai dari fa'idza ja'atit tammah fa'idza ja'atis shakhah. Demikian wallahu alam. Iya, baik. Syukran. Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Ya demikian untuk Pak Ahmad Arianto yang sudah membaca dari surat Al-Fajr hingga ayat yang ke-20 tadi. Sebenarnya ke ayat 21 tapi kita tadi ditarik lagi ke ayat 21 berarti ya? Ayat, iya betul. Iya. Kita mulai dari ayat yang ke-21 ya. Baik, silakan kepada Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung kembali tilawah di surat Al-Fajr ini ayat yang ke-21. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Saudi, Ustaz, Jakarta. Pak Saudi, Masya Allah. Pak Saudi, hafizakallah, silahkan ayat ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Iya, bagus. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Iya, barakallahu fiik Pak Saudi ya. Ya, bagus bacaannya. Ya, semoga Allah tambahkan terus semangatnya dalam menuntut ilmu ya. Amin. Nah. Ya, tapi Pak Saudi, apakah ada pertanyaan? Mau tanya Ustaz, itu kalau lagi baca Al-Quran tiba-tiba dengar ajan itu Ustaz, sedangkan ayatnya agak panjang, itu kita selesaikan satu ayat sampai selesai atau memang kita berhentikan pada saat ajan itu berkumandang Ustaz? Iya, Itu aja Ustaz pertanyaannya. Ya, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketika kita sedang membaca Al-Quran, lalu kita mendengarkan azan, maka sebaiknya kita berhenti ya terlebih dahulu ya, dan kita menjawab ya seruan azan tersebut, karena setiap zikir memiliki tempatnya masing-masing ya. Jangan kita ketika ada azan kita terus saja membaca ya, kita berhenti sejenak ya untuk menjawab seruan azan tersebut. Insya Allah tidak berapa lama menjawab seruan azan ya, karena ya kita diperintahkan juga ya, apabila ada muadzin ya, maka jawablah ya apa yang diucapkan muadzin tersebut. Lalu kemudian setelah selesai azan kita disuruh untuk membaca doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Itu bacaan ya yang dilanjutkan setelah menjawab azan ya, dan siapa yang membaca doa tersebut maka dia akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Nah, iya baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban saya. Demikian ya untuk Bapak Saudi yang berada di Jakarta, dan mudah-mudahan Allah berkahi untuk antum yang baca tilawah tadi hingga akhir dari surat Al-Fajr. Baik, selanjutnya kami beralih ya. Kita beralih di surat Al-Balad. Silakan. Nah, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abu Kalila. Nah, ini Abu Kalila ya. Betul. Ustaz. Masya Allah. Palembang. Iya. Alhamdulillah. Silahkan ya tilawah surat Al-Balad. Ya, Ustaz. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lan yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Diulang lagi, tadi ada kesalahan baca. Coba diulang lagi tadi di ayat ke-7. Ya, ayat ke-7 ya. Ke-7. Ayahsabu an lan yarahu. Ya, coba itu ya. Lihat, ada huruf mim di sana. Oh ya. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ya. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain
وهديناه النجدين. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Ya. Bagus, ya, Pak Abu Khalilah ya. Abu Khalilah. Iya, dari Palembang. Palembang ya. Semoga Allah tambahkan terus semangatnya dalam menuntut ilmu ya. Jadi bedakan ya, jadi ayat yang Pertanyaan, Ustaz. ya Iya, silakan. silakan. Kalau seorang imam itu membaca, kemudian kita tahu bahwa dia itu hurufnya tertukar gitu, Ustaz. Kemudian kita tahu ya bahwa dia itu tertukar hurufnya gitu. Itu termasuk kalau kita tahu, kalau kita nggak peringati, apa kita nggak kasih tahu, apa kita berdosa, Ustaz? Ketika jadi imam ya. Iya. Nah, sebaiknya kalau dia tertukar hurufnya ketika jadi imam, jangan ditegur, biarkan saja. Tapi nanti setelah selesai sholatnya, ya, setelah selesai sholatnya, baru kita menegurnya. Ya, jadi kalimat, misalnya ini kalimat ya, kalimatnya tertukar gitu kan ya? Huruf, Ustaz. Iya, hurufnya tertukar ya. Nah, berarti kalau sampai dalam sholat dia menjadi imam hurufnya tertukar, itu berarti sudah hafalannya sudah yang seperti itu. Oh. Nah, gitu ya. Khawatir kalau antum menegurnya ya, itu malah dia bingung. Perasaan dia udah benar itu bacaannya. Begitu kan ya. Tapi nanti setelah selesai sholat ya, antum sambil bawakan Al-Qur'annya, juz ammaknya, beritahu yang benar bacanya begini, Pak. Gitu ya. Ya. Nah, begitu. Itu yang terbaik. Kita nggak kasih tahu, Ustaz, apa kita berdosa, Ustaz? Yang pertama, bertanggung jawab ya dalam urusan imam itu DKM. Yang bertanggung jawab pertama DKM. Iya. Dewan Kemakmuran Masjid. Iya. Ya gitu. Karena yang mengizinkan jadi imam kan dia. Iya. Gitu. Nah, kalau dia sendiri yang ketuanya DKM-nya, Ustaz, gimana itu? Apa anggotanya bertanggung jawab semua gitu? Ya berarti wakilnya. Oh iya. Ya, yang menegur dia lebih utama wakilnya. Ya, kalau wakilnya nggak bisa, ya sekretarisnya. Kalau sekretarisnya nggak bisa, ya seksi ubudiyahnya. Gitu. Kalau semuanya jahil, ya mundur aja semua jadi DKM. Ya. Percuma, ya. Iya. Nah, untuk apa jadi DKM cuma menampang nama saja? Oh iya. Ya, jadi DKM cuma nampang nama tapi tidak memperdulikan masjid. Ya. Nah, ini ya. Ini berdosa ya. Karena tujuannya adalah memakmurkan ya. Maka dia harus memakmurkan sesuai dengan ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian Allah alam. Ya. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abu Khalilah di Palembang. Jazakallahu khair atas tilawahnya hingga ayat yang ke-10. Baik, untuk selanjutnya silakan bagi Anda masih ada kesempatan, masih banyak waktu untuk tilawah di kesempatan malam hari ini. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Ini dari hamba Allah dari Madura. Namanya siapa, Pak? Namanya? Bapak Muslim. Pak Muslim. Pak Muslim. Ya. Pak Muslim di Madura ya, Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terputus ya Pak ya. Bapak jauh ya sana di Madura. Silahkan Pak, tilawahnya ayat yang ke-11 surat Al-Balad. Iya, silakan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala aqtamal aqabah. Coba perhatikan Pak. Ada alif-alif yang tidak perlu dibaca. Ini sudah pernah saya sampaikan ya. Jadi alif-alif yang banyak itu kadang 2, kadang 3, kadang 4 itu terkadang kita lewatkan saja Pak, nggak perlu dibaca Pak ya. Oh seperti itu ya. Iya ya. Ulang kembali. Ulang kembali. Falaqtahamal aqabah. Iya bagus. Ma adraka mal aqabah.
فك رقبة أو إطعام في يوم Fi, ذي huruf مسغبة huruf fa ya Pak ya. Fi, jangan pi ya Pak ya. Fi, أو إطعام في يوم ذي مسغبة iya, يتيما ذا مقربة iya. أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة Iya, bagus. أولئك أصحاب الميمنة Walladzina Tidak nampak. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Iya, taib. Barakallahu fiik ya. Pak Muslim ya, Muslim. dari Madura. Masya Allah bacaannya bagus ya. Tadi huruf fa-nya aja Pak ya. Fa ya, itu jangan pak, tapi fa ya. Iya. Mau tanya Ustaz, Silakan. biasanya kan ini sudah mendekati bulan puasa seperti ini Ustaz. Dari sebelum-sebelumnya di tempat sholat tarawih itu saya agak melihat seorang jamaah sholat tarawih kadang-kadang datangnya itu akhir Ustaz, selesai sholat isya biasanya kadang-kadang seperti itu. Terus saya yang ketahui dia sebelum melaksanakan sholat isya langsung dia melanjutkan sholat tarawihnya, apa itu boleh atau tidak Ustaz? Maksudnya masuk bulan Ramadan gitu Pak ya? Iya, masuk bulan Ramadan. Kemudian taraweh Tarawihnya dia datangnya agak terlambat. agak lambat. Sampai selesai, yang lain sampai selesai melaksanakan sholat isyanya. Nah, terus orang tersebut dia tidak melaksanakan sholat isyanya terlebih dahulu, langsung dia melakukan sholat tarawihnya. Apakah itu boleh atau tidak Ustaz? Oh, jadi Yang dua-duanya itu yang mana yang lebih didahulukan, sholat isyanya atau tarawihnya? Iya, salat taraweh itu sunnah ya Pak ya. Iya. Salat isya itu wajib. Ya. Nah, yang wajib harus didahulukan. Oh, begitu ya. Iya. Mengapa dikerjakan yang sunnah tapi yang wajib malah tidak? Gitu ya. Yang paling utama nanti ditanya di akhirat adalah yang wajib. Nah, yang sunnah itu nanti untuk menambal yang wajib-wajibnya itu. Ya. Oh, begitu ya. Iya, keliru. Orang ini keliru berarti Pak ya. Yang Iya. kedua Ustaz, Iya. ketika seorang imam, misalnya ya, qadarullah. Qadarullah terputus ya. Ya. Belum terdengar pertanyaannya. Baru Sudah. Yang pertama tadi yang itu. pertama sudah tadi, yang Yang keduanya kedua ya. belum. Mohon maaf Pak ya untuk Pak Muslim, Muslim ya, yang di berada di Madura. Tapi Madura, tadi ya. tilawahnya bagus ya. Bagus dawanya ya. Insyaallah. Semangat terus Pak Muslim ya. Dan semoga diberikan terus ya, kemudahan dalam menuntut ilmu. Nah, iya baik. Syukran jazakallahu khair atas tilawahnya dan interaktifnya juga Pak Muslim yang berada di Madura. Ya, untuk tadi pertanyaan kedua kami mohon maaf terputus. Ya mudah-mudahan nanti di kesempatan pekan yang akan datang bisa bergabung bersama kami kembali. Baik, kita beralih di surat Asy-Syams. Silahkan bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin tilawah kembali di surat Asy-Syams ini ayat yang pertama. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Di mana? Dengan hamba Allah di Riau. Ibu siapa? Umullah loh di Riau. Silahkan bertanya ya. Tidak tilawah ya. Iya Ustaz. Iya. Ini Ustaz, kalau kita itu belajar mau membaca Quran kepada seseorang, terus kalau kita belajar itu sama guru yang satu ini, caranya pembacaan kita sudah bagus. Terus ada belajar lagi sama Ustadz yang lain. Katanya yang satu ini sudah benar, yang Ustadz ini katanya masih belum tepat bacaannya. Jadi bagaimana yang seharusnya yang harus kita belajar betul-betul yang bacaan Quran kita itu sudah benar? Bagaimana kita menentukannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya.
Pertanyaan bagus sekali ya. Pertanyaan yang menunjukkan kebingungan ya. Sudah belajar kepada satu ustadz, satu guru ya. Dan dikatakan sudah bagus bacaannya. Ya. Belajar pula pada satu guru yang lain dan dikatakan ya kurang tepat bacaannya. Ya. Lalu mana yang diambil ya? Maka lihat masing-masing dari ustadz, dari guru tersebut, rujukan ya yang dia pegang sebagai ya timbangan bacaan tersebut ya. Rujukan yang dipegang apa? Kitab yang dia pegang berdasarkan kitab apa? Ya, ketika dia memberikan ya koreksi. Kalau yang mengatakan ya bacaannya sudah bagus ya, tapi dia tanpa merujuk kepada kitab-kitab, maka kita meragukannya. Dibanding dengan orang yang merujuk kepada kitab-kitab para ulama, lalu mengatakan bacaannya tadi ya belum betul. Ya, maka kita percaya dengan yang mengatakan bacaannya belum betul. Kenapa? Karena dia sudah merujuk kepada kitab para ulama. Apalagi ditambah kalau memang ya guru yang memberikan koreksi itu memang telah belajar ya ilmu tajwidnya kepada orang yang memang ahli dalam tajwidnya. Sedangkan yang membiarkannya dan mengatakan sudah benar semua, ternyata dia orang yang belum pernah belajar ilmu tajwid dari ahlinya. Ya. Maka kita ambil yang tadi yang membenarkan kita, yang mengoreksi kita. Ya. Kita ambil yang mengoreksi kita tersebut, ya. Apabila memang rujukannya dia ada. Apabila memang dia sudah memiliki ya rekomendasi, telah belajar kepada ahlinya dalam ilmu tajwid. Namun kalau kedua-duanya ternyata ya bukan ahli dalam ilmu tajwid, belum pernah belajar ilmu tajwid dari guru-guru yang mahir, maka apa yang mereka katakan itu kedua-duanya adalah ya tidak benar. Ya. Karena apa? Karena kedua-duanya belum mampu menjadi penyeleksi bacaan ya, orang lain. Sebelum mereka diseleksi terlebih dahulu bacaannya oleh yang merupakan guru mereka yang memang mahir dalam ilmu tajwid tersebut. Demikian, wallahu a'lam. Nah, iya baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian untuk ibu yang berada di Riau, yang mudah-mudahan dapat dipahami jawaban Ustaz. Baik, untuk selanjutnya masih ada waktu, silakan tilawah di surat Asy-Syams ini masih ayat yang pertama. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Nah. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Abu Hanifah. Waalaikumsalam. Dengan Abu Hanifah, betul? Dengan Suryanto. Oh, Suryanto. Pak Suryanto mirip ya. Pak Suryanto di Medan, mohon maaf sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volumenya. Silakan. Iya, sudah ya? Sudah. Iya. Tunggu ya. Nah, silakan. Oke. Asy-Syams ayat yang pertama ya. Yo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Nah, perhatikan Pak Suryanto ya, huruf zal ya. Huruf zal dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas ya. Ulang lagi, a'udzu. A'udzu billahi. Nah, bukan ju ya.
Kalau ju itu berarti dari tengah lidah, ya. Berarti huruf jim. A'udzu Nah, coba perhatikan Pak Sudanto, ya. Az, ya. Ujung lidahnya ditahan, tempelkan ke gigi seri yang atas. Az, za, zi, zu, a'udzu. Bukan ju, bukan. Kalau ju itu dari tengah lidah, ya, itu huruf jim. Ya. Tapi dari nih ujung ya lidah dengan ujung gigi seri. Az, lidahnya keluarkan dikit. Az, za, zi, zu. Coba diulangi. Nah, itu ya. Coba itu ya, itu sudah ketemu ya, dikunci kalau sudah ketemu ya. Za, zi, zu, a'udzu, ya. Coba ulang lagi. Ah, balik lagi. Belum ketemu ya. Ya. Ya, ini bagus sekali nih ya. Pak ya Pak dari Suranto dari Medan ya. Ya, ini pelajaran berharga buat Bapak ya. Huruf zal, az. Lihat lidahnya az. Ya, kalau ketemunya dengan sesama gusi seri atas jadinya al. Tapi kita keluarkan dengan ujungnya, jangan dengan pangkal ya. Dengan ujung lidah, al. Ya, coba lagi. Masih ju juga. A'udzu, zu. Ya, perhatikan ya. Ya. Ini ya. Ini ujung gigi seri ya. Ini lidah. Tempelkan. Nah, begitu. Ya. A'udzu, zu. Bukan a'uju, ju. Kalau ju itu jim. A'udzu. Lagi? A'udzu billahi minas syaitan. Belum dapat juga nih. Belum dapat juga nih, harus belajar makharijul huruf ya. Az, coba perhatikan. Az, ya, coba kamera dibesarkan. Az, ya. Az, ya. Bukan al, ya. Az, ya, gigi seri atas ujungnya, ya. Nah, ini gigi, ya, ini gigi nih, ini tempelkan ujungnya, ya. Ah, ujungnya, ini lidah ya, tempelkan ujungnya dengan gigi, ya. Ah, gitu, ya. Ketika nempel, az, ya, az. Nah, begitu. A'udzu. Jangan ju itu berarti lidahnya Bapak ke dalam lagi. Lidahnya keluarkan. Bu. Nah, itu Pak, betul dapat. Nah, kalau jim benar, itu huruf jim ya. Ya, sudah bagus, sudah dapat Bapak ya. Lanjutkan, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasydid pada huruf ra. Lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, huruf ro-nya lihat, huruf ro di situ bertasydid tidak? Iya ya. Nah, sebagaimana Bapak baca mil itu tasydid lam. Kemudian ra, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu Pak ya. Coba ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Ditahan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bagus. Wasam Tasdid pada shin juga ditahan. Wasyamsi wadduhaha. wasamsi waduhaha. Iya. Wal qamari Wal qamari idza, ada huruf hamzah kasrah di sana ya. Wal qamari talaha. Talaha. Wal qamari talaha. Jangan ditasdidkan. Wal qamari idza talaha. Wal qamari talaha. Idza sama dengan a'udzu. Idza. Wal qamari. Qamari pendek. Wal qamari talaha. Ya. Wa unnahar. Wan tasdid. Wan nuhar. Na bukan nu. Na. Wan nahari jalaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari jalaha. Jallaha. Tasdid lam. Jallaha. Wan nahari jalaha. Idza pertama huruf zalnya idza, kemudian tasdidnya. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari jalaha. Jallaha. Iya. Barakallahu fiik ya. Ya, terus semangat ya Pak Nuryanto ya. Suryanto dari Medan ya. Masya Allah luar biasa ya. Iya, Pak. Semoga Allah mudahkan ya untuk belajar insya Allah ya. Iya, Pak, bagaimana? ini ada yang mau aku bilang kan. Begini, saya pun rencana kan mau mencari guru mau mengaji ini. Nah, saya udah lama tidak mengaji, udah lama lah. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Lama, jadi saya udah nggak paham lagi. Jadi udah hampir setahun inilah saya ini baru mulai belajar. Iya, marhaban ya Pak ya, marhaban. Semoga Bapak dimudahkan terus untuk belajar ya. Masih mau belajar ini. Jadi kalau untuk solusi pula untuk saya Ustaz, apa ini? Gimana? Saya ini. Gimana Pak? Kalau menurut Ustaz, solusi Ustaz lah untuk saya ini seperti apalah? Seharusnya harus bagaimana? Iya, tadi sudah niat yang bagus ya untuk menuntut ilmu ya. Silahkan datangi para ustadz yang bersedia mengajarkan antum untuk belajar di Medan ya. Banyak di Medan ustadz-ustadz yang bisa mengajarkan membaca Al-Quran di sana. Ya. Dan ada ustadz yang juga mengisi di Roja ini dari Medan ya. Iya, Ali Nur. Iya, Ustadz Ali Nur, ya, Ustadz Ali Nur ya. Dan mungkin bisa mencari beliau di Medan, lalu minta referensi murid-murid beliau banyak yang bisa mungkin mengajarkan atau ada majlis tentang tajwid, ya silakan belajar ya, insya Allah dimudahkan ya. Baik. Iya, ya. Iya. Tetap bersemangat ya Pak ya, untuk menyambut Ramadan ya dengan tekun mempelajari Al-Quran ya. Semoga Allah mudahkan. Iya. Baik Pak Suryanto, jazakallahu khair atas interaktifnya dan tilawahnya yang
semoga Allah berkahi untuk Bapak yang membaca dan kita semua yang menyimaknya. Baik, 3 ayat ya telah kita simak bersama, dan mungkin sekarang waktunya kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat, dan silakan untuk Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat atau SMS. Alhamdulillah ada yang masuk, sudah beberapa. Yang pertama, Ustadz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, jika di tempat saya kerja mengadakan tadarus Al-Quran setiap minggu 30 juz, dibacanya dibagi-bagi satu orang 1 juz, bagaimana hukumnya? Setiap apa? Setiap orang Setiap minggu. ya, setiap minggu 30 juz. Berarti setiap hari Ahad saja gitu maksudnya. Kalau setiap minggu berarti 7 hari berturut-turut. Apa bagaimana Allah maksudnya nih? tidak disebutkan. Setiap 1 minggu atau setiap minggu saja? Nah, nggak tahu nih. Kalau setiap pekan mungkin. Tapi dugaan saya setiap hari Ahad itu. Mungkin, soalnya kan kerja ya. Iya, kerja. Tidak mungkin terus-terusan baca kemudian Quran kerja. Berkumpul 30 orang gitu. Mungkin bisa jadi dibagi satu orang 1 juz. Nah, ya berkumpul 30 orang gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Dan setelah itu ditutup dengan doa khatam Al-Quran. Maksudnya hukum membacanya membagi gitu. Ya, membaca dengan satu orang 1 juz tersebut. Iya. Iya, dihukumi hatam berjamaah, tapi tidak hatam individu. Iya. Ya. Gitu ya. Gitu. Karena yang dimaksud hatam itu seorang membaca dari awal sampai akhir, ya. Ini pun bukan membaca dari awal sampai akhir saya kira, karena bacanya bareng-bareng juga. Iya. Ya. Jadi masing-masing baca 1 juz. Ya, ya. Dan kemudian bacanya bersamaan gitu ya. Jadi ada kemungkinan hatam berjamaah itu yang pertama, satu orang memang 1 juz, ya. Tapi yang lain mendengarkan, ya. Yang lain menyimak. Dia baca 1 juz, yang lain nyimak. Kayaknya nggak bakal selesai. Nah, satu hari itu nggak mungkin selesai. Iya. Dalam waktu singkat ya. Paling tidak ya betul 15 jam gitu kan. Nah ini 1 jam tapi 30 juz masing-masing satu. Berarti hatam per juz masing-masing dari setiap membaca itu. Hatam per juz ya. Nah itu ya. Nah, maka sebaiknya kita jangan takalluf, membebani diri kita ya. Kita memang dianjurkan untuk membaca Al-Quran ya di bulan Ramadan. Kalau bisa menghatamkannya. Tetapi jangan membebani kita dengan apa yang kita memang belum sanggupi sementara ini. Ya. Karena tujuan Ramadan ini untuk mengembalikan kita. Ya, untuk mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu tujuannya untuk berlomba menghatamkan Al-Quran, bukan. Ya. Bukan itu, tapi untuk mengembalikan kita supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi di antara 30 orang yang mencoba membaca Al-Quran 1 juz itu, ada di antara mereka yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Nah, mungkin ini yang positif ya. Atau lebih baik dilakukan selama Ramadan atau selama pertemuan sepekan sekali itu. Yaitu mengajarkan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Untuk suatu tujuan yang lebih baik di bulan Ramadan yang akan datang. Ya. Maka itu mungkin yang terbaik. Selain dia tetap mendapat
pahala karena belajar membaca Al-Quran ya, dengan baik dan benar ya. Dan tentu itu akan memperbaiki dirinya. Karena tujuan dari Ramadan ini la'allakum tattaqun, supaya kalian bertambah lagi lebih takwa. Bisa jadi di tengah perjalanannya sampai akhir Ramadan ya, dia bacanya belum bagus. Sehingga akhirnya lanjut ya, di bulan Syawal dia terus belajar lagi. Ya. Lanjut lagi di bulan seterusnya, di bulan seterusnya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya. Sehingga tidak putus belajarnya. Sampai akhirnya datang bulan Ramadan yang akan datang, baru dia sudah bisa membaca dengan baik dan benar. Itu yang diharapkan. Itu yang mencapai ketakwaan. Bukan setiap tahun seperti itu, tapi setiap tahun pula dia tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan. Ya, ini suatu kerugian. Nah, mudah-mudahan dapat diperbaiki ya. Yang terpenting dari 30 orang itu minimal ada satu dari 30 orang itu yang pandai dan mahir dalam membaca Al-Quran. Untuk mengoreksi bacaan saudara-saudaranya yang kumpul ketika membaca Al-Quran. Ya. Mungkin metodenya diganti. Ya. Daripada dia membaca masing-masing satu juz, tapi kita belum tahu mereka bacanya benar atau salah. Ya. Maka kita ganti membaca satu ayat, namun sambil dicatat siapa di antara 30 orang itu yang belum baik dan benar bacaannya. Dan tidak perlu malu. Ya. Dan tidak perlu malu di dunia ini, tidak perlu malu. Daripada nanti di akhirat dia menanggung malu yang lebih besar di hadapan ya, umat ya, di seluruh manusia minal awwalina wal akhirin, dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Dia lebih malu lagi. Tidak perlu malu di hadapan 30 orang teman-temannya, hanya 30 orang. Ya. Dan saya yakin teman-temannya pun memaklumi apabila ada temannya yang lain yang belum bisa membaca Al-Quran. Bahkan akan membantu, bahkan akan memberi motivasi untuk mencoba memperbaiki bacaannya tersebut. Nah, dengan demikian maka pada tahun-tahun yang akan datang terjadilah peningkatan ketakwaan. Wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu atas jawaban dan nasihat Ustaz. Ya, demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ada 2 pertanyaan senada, di antaranya dari penanya yang berada di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, dan penanya yang lainnya. Assalamualaikum ya Ustadz, ketika kita melewati ayat-ayat azab ataupun ayat-ayat mengenai kenikmatan surga, di situ kita diperbolehkan atau disyariatkan untuk berdoa. Nah, bagaimana jika posisinya sedang sholat berjamaah? Entah itu dia sebagai imam ataupun sebagai makmum, bolehkah berdoa ketika melewati ayat-ayat tersebut, Ustaz? Iya, sangat dianjurkan, khususnya ketika sholat sunnah. Ya. Ketika sholat sunnah, ya. Karena tentu ketika sholat sunnah ini waktunya lebih panjang, apalagi sunnah taraweh, ya. Ya. Maka boleh, cukup doanya yang terdengar oleh kita sendiri, ya. Cukup yang terdengar oleh kita sendiri ketika kita, tentunya bagi kita yang memahami apa yang dibaca ayatnya oleh imam tersebut, ya. Apa yang dibaca, ya. Apa yang ia mohon dalam ayat tersebut, barulah dia ya, yang faham itu yang mengikutinya. Ya. Inilah pentingnya kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan memahaminya, baik ketika imam membaca maupun ketika kita menjadi makmum, kita bisa mentadaburi ayat-ayat yang sedang dibaca tersebut. Demikian, wallahu a'lam. Nah,
Iya, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Damiri yang berada di Jakarta. Ya Ustaz, bolehkah kita mengajarkan Al-Quran atau cara membaca Al-Quran sementara kita talakinya belum kamil atau belum semuanya Ustaz, belum sempurna? Iya. Maksud talaki belum sempurna ini kita juga belum paham. Apakah maksudnya belum hatam hafalannya 30 juz? Talaki di sini kan mungkin. Talakinya belum selesai. Kalau talakinya belum selesai dalam arti dia belum menguasai seluruh ilmu-ilmu tajwid yang pokok, ya, seperti makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian ahkamut tajwid, kemudian al-waqfu wal ibtida, ya. Kalau dia belum memahami itu, iya, ya, jangan terlebih dahulu mengajarkan, ya, ilmu tajwid, ya. Tapi mengajarkan membaca Al-Quran boleh. Jadi ada beda, ya. Kalau mengajarkan ilmu tajwid berarti dia harus benar-benar paham, menguasai semuanya. Ya, tapi kalau dia mengajarkan membaca, ya, dengan baik dan benar, ya, dan dia sudah pernah belajar, ya, dengan baik dan benar pula, maka ini diperbolehkan, ya. Tapi kalau mengajarkan ilmu tajwidnya, dia harus tuntaskan dulu pelajaran ilmu tajwidnya tersebut. Ya, walaupun nanti ketika mengajar dia berpedoman dengan buku tersebut, tidak mengapa. Demikian wallahu a'lam. Nah, iya baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali mengenai cara baca Ustadz. Nah, sebentar. Insyaallah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-66 dan 67. Di setiap akhir ayat tersebut, kedua ayat tersebut itu ada tanda bulat, namanya apa dan bagaimana cara membacanya? Ada sifar, ya. Ya. Begitu maksudnya, ya. Iya. Di akhir ayat 67, kemudian di akhir ayat 66, gitu ya. Ya. Sifar mustadir, ya. Dalam ayat tersebut yang ada sifar apa itu? Mustatil, ya. Bukan mustadir, mustatil. Sifar yang lonjong. Lonjong. Iya, ya. Artinya apa? Artinya apabila diwakafkan, ya, maka dia dibaca panjang, ya. Namun apabila diwasal, maka dibaca pendek. Gitu, ya. Jadi kita lihat kalau dia bacanya wakaf, maka dibaca panjang, ya. Sebagaimana kita lihat di surah Al-Kafirun. Kalimat anak, wala anak, dia baca 2 harokat kalau kita wakafkan. Tapi kalau kita baca wasal, wala ana abidum ma'abattum, baca pendek. Nah begitu. Demikian pula ini, ya. Ya, kita baca, ya, dengan wa ata'nar rasula, 2 harokat. Ya, karena kita wakafkan. Ya. Tapi kalau kita wasal, tidak kita baca dengan 2 harokat, tapi, ya, kita baca 1 harokat. Demikian pula fa'adalluna sabila, kita baca 2 harokat. Ya, kalau wasal baru kita baca 1 harokat. Demikian, wallahu a'lam. Insyaallah. Iya, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya. Kembali ada pertanyaan mengenai cara baca di surat Al-Qasas ayat yang ke-71. Di situ ada wakaf lazim. Jika wakaf di situ bagaimana cara bacanya, Ustaz? Dipanjangkan atau tidak?
Qasas. Ayat berapa? Ayat yang ke-71. Ada wakaf lazim Di kalimat di dia coba di mushaf itu dilihat wakaf lazim huruf apa? Sebab kalau di mushaf Indonesia ini wakafnya tidak wakaf ini lazim. juga mushaf Indonesia ini. Sepertinya. Cetakan dalam negeri. Dalam negeri ya. Yang satu lagi yang Coba dilihat. sebentar. Al-Qasas ini ya. Ya, ayat 71 ya. Surat ke-28. 28 ya. Di halaman 394. Sebentar. Ayat 71 tadi. Iya. Atas. Ya. Oh, ini wakaf shad lam malah. Nah, itu shad lam. Ini qaf lam. Beda-beda berarti. Iya, ya. Dan memang di sini tidak ada wakaf yang lazim, ya. Berarti tandanya di situ huruf ta, ya. Mungkin ya. Atau huruf mim mungkin, ya, di situ tandanya. Tapi dua mushaf ini sudah menunjukkan shad lam dan qaf lam. Iya. Tapi jika wakaf di situ bagaimana, Ustaz? Tidak apa-apa, karena boleh wakaf, boleh tidak. Cara bacanya? Ya. Berhenti dengan hamzah tersebut, boleh 5 harokat, boleh 6 harokat. Gitu. Hamzahnya tidak dipanjangkan? Tidak dibaca. Tidak dibaca. Karena dia hamzahnya kasrotain. Kalau hamzahnya fathatain baru boleh dibaca dengan 2 harokat yang disebut mad iwad. Ya, ini mushaf yang Android pun sama dengan itu, shad lam. Shad lam. Iya. Coba mungkin ditujukan mushafnya dulu ya. Cetakan dari mana itu yang ada mad lazimnya. Nah, nanti bisa kita lihat ya. Nah, itu di tulisan itu, Ustaz? Iya. Sama shad lam juga. Shad lam jim itu, Ustaz. Jim ya? Iya, jim. Iya. Artinya masih dalam timbangan yang sama. Shad lam, qaf lam, jim hampir sama. Ya. Perbedaan yang aula saja. Betul. Shad lam yang aulanya wasal. Qaf lam yang aulanya waqaf. Jim boleh waqaf, boleh wasal. Nah, iya betul. Masih sama juga. Ininya. Iya. Baik. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kembali ini cara baca di surat Al-Qasas kembali, Ustaz. Ayat yang ke 68. Ini pasti halaman sebelumnya ya. 68. Ya, di wakaf jim juga ini yang pertama. Bagaimana cara bacanya? Wakaf jim. Ya, kalau di mushaf Indonesia ini qaf lam tandanya, bukan jim. Iya. Iya. Benar kalau yang di mushaf ini jim ya. Tapi yang pertama itu qaf lam juga ya. Yang kedua jim. Di sini yang pertama dan kedua jim keduanya. Itu berarti yang dipegang oleh dia sama dengan ini ya. Iya, betul, Ustaz. Mestinya yang tadi yang halaman ayat 71-nya sama juga mestinya. Bukan lazim. Tapi ini beda, shad lam. Itu shad lam ya. Iya. Mestinya sama shad lam juga. Mestinya sama di sini, betul. Mungkin salah lihat ya. Ya wakaf biasa ya. Nah, wakaf biasa, boleh. Jim boleh, wakaf boleh, wasal. Dibacanya panjang atau pendek? Yang mana? Yang jim pertama? Panjang. Wakaf pertama maksudnya? Iya, panjang. Seperti mat arid lis sukun ya. Itu. Wa yakhtar. Iya. Boleh sampai 6 harokat. Boleh. Iya. Ya. Kan diwakafkan.
Yang kedua tentu berhenti dengan tak marbutoh. Itu. Baik. Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk yang mau tanya. Waktu sudah habis. Ayo. Tidak terasa saja. Setelah kita cari-cari waktunya, Masya Allah. Iya, menarik sekali ya pertemuan kesempatan malam hari ini. Iya. Ya, alhamdulillah ya, kita memang menjelang Ramadan ini ya. Tentu para pengurus masjid bersiap-siap ya untuk menampilkan yang terbaik ya di masjidnya ya. Tentu akan ya memakmurkan masjidnya dengan memberikan yang terbaik buat jamaahnya. Tentu saya juga mengharapkan para DKM ini tidak kalah dengan DKM yang lain, yaitu jadi yang satu DKM masjid, yang kedua ada DKM mall. Ya, tentu mereka bersiap-siap nih ya memberikan yang terbaik ya. Insyaallah. Iya, apalagi di 10 yang terakhir ya. Kemakmuran masjid, kemakmuran mall. Iya. Ya. Karena 10 terakhir juga mereka Masya Allah berlomba-lomba memberikan hadiah-hadiah kan, sehingga ya ini harus kita akui ya, 10 terakhir itu kebanyakan DKM masjid kalah. Yang ramai lebih banyak di mana? DKM mana? Masih semakin membesar. Meluas softnya ya. Tapi full, penuh ya di 10 terakhir itu ya, mall-mall penuh ya. Nah, ini ya yang harus kita akui ya, bahwa perlunya pembinaan ya umat ini dengan sebaik-baiknya ya. Kita masih ya belum maksimal ya untuk membina umat ini supaya umat ini ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apabila kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah negeri ini menjadi negeri yang makmur. Negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Dan semoga ya ini menjadi pelajaran buat kita ya, para kiai, para duat ya, dan juga para pemimpin ya, untuk ya berusaha ya, karena dengan memberikan yang terbaik agamanya buat umat ini ya, maka Allah berikan yang terbaik juga buat negeri yang kita cintai ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.